Eh, Hari Musik Nasional selalu meriah, selalu menyenangkan karena kita tuh menselebrasi kebanggaan kita terhadap apa talenta-talenta dan juga aset-aset yang selama ini kita kepinggirkan karena lebih konsentrasi pada aset-aset yang lain. Ya, kita banyak sekali punya hal yang sangat bisa dibanggakan dari sisi seni dan budaya, terutama musik ya. Gitu, dan setiap tanggal 9 Maret itu seperti kita diingatkan lagi, kayak terus-menerus diingatkan, seperti mengingatkan anak yang harus belajar gitu ya, harus belajar. Ayo ingetin lagi, belajar perkalian gitu ya, belajar membaca lagi yang lebih serius supaya kita sadar benar bahwa potensi kita tuh besar sekali di ekonomi kreatif, terutama di dunia musik. Jadi kayak kita memang somehow perlu semacam kayak tanggal-tanggal untuk mengingatkan gitu, dan senang banget tanggal 9 Maret ini ditetapkan jadi hari musik gitu ya. Mengingat-ingat apa yang sudah terjadi di peringatan-peringatan sebelumnya, memang ini untuk menjaga supaya kita tetap sadar gitu ya, sadar benar-benar bahwa talenta kita tuh besar, potensi kita besar sekali. Itu sih. Jadi senang aja gitu. Ya. Persiapannya dalam tampil di acara ini? Persiapannya latihan, berkumpul lagi gitu ya, dan ketemu teman-teman yang selama ini jarang ketemu ya kan, karena masing-masing sibuk dengan kerjaannya, dengan karirnya masing-masing. Tapi sekali lagi di acara ini semuanya ketemu dan kita bisa bahkan kolaborasi gitu. Tahun ini kan tahun Hari Musik Nasional 2024 ini ada memiliki tema Merdeka Berbudaya dan Memajukan Musik Indonesia, pandangan Pak Marcel sendiri. Merdeka berbudaya, ini penting karena kembali lagi kalau kita udah bicara mengenai musik ya, musik itu kan aset ya, dan juga sebetulnya kebanggaan nasional. Kita sudah mulai harus melihat ini sebagai salah satu aspek dari budaya yang harus kita jaga dan kita pertahankan. Ya, walaupun kita misalnya kita memainkan musik masih benar-benar musik yang ya masih banyak pengaruh dari dunia luar ya, dari musik-musik yang barat ya, musik-musik yang di luar Indonesia, bukan yang tradisional, non tradisional maksud saya. Tapi kembali lagi, ya itu tadi saya bilang, ini adalah bagian dari bagaimana kita menjaga warisan budaya ini, ya, kebersamaannya, bagaimana mereka bisa berkolaborasinya, budaya guyupnya, gitu ya. Musik itu kan guyup nih, ya kan. Lalu kemudian ekosistem yang kolektif nih seperti apa, menjaga keberlangsungan supaya semuanya terakomodir, ya, pihak-pihak yang ada di sana terakomodir. Musik itu bukan hanya dari sisi kreativitas saja, tapi juga kita berbicara dari sisi bisnis, pemenuhan hak-hak dan sebagainya, gitu. Musik buat saya itu bisa membangun budaya, ya, tidak selalu harus dari hal-hal yang sifatnya teknis gitu ya, tapi dari simple main musik, ngejam, iseng-iseng, seru-seruan, kita mendapatkan kesepahaman, kita guyup, kita musyawarah, itu budaya baru. Gitu. Lalu kemudian kita berpikir bahwa ini baru bicara satu band nih ya, gitu. Tapi ketika band ini berkolaborasi dengan band lain atau dengan orang-orang lain, di situ kita mulai mengembangkan lagi gitu, bahwa ini adalah satu bentuk kolaboratif, satu bentuk bentuk nyata dari ekosistem kolektif sebetulnya. Itu yang pengen dibangun sebenarnya budayanya. Jadi bukan hanya sekedar budaya musik tradisional enggak gitu. Tapi kalau kembali ya, buat saya penting untuk kita sekarang menyadari bahwa kita punya potensi itu, ya, bahwa musik kita ini sangat-sangat dihargai di dunia luar. Apalagi kalau kita berbicara mengenai musik tradisional, ya, sudah banyak negara-negara lain, orang-orang dari negara lain yang mau memonetize musik kita, dan kita nggak sadar. Akhirnya mereka kaya dari musik kita. Harusnya musik itu balik ke kita harusnya, gitu loh. Tapi ya, makanya tadi saya bilang momen Hari Musik ini bagus untuk kita mengingatkan masing-masing bahwa yuk kita mulai yuk, sekarang kita mulai bangga akan musik kita, mulai kita percaya bahwa kekayaan intelektual kita ini sangat besar potensinya, dan kita juga sadar bahwa kita tidak bisa lagi bergantung pada sumber daya alam, ya. Kita harus bergantung pada sumber daya kreativitas yang nggak akan mati gitu sampai manusianya sendiri yang mati gitu. Dia akan terus kreatif. Nah itu gimana caranya gitu ya. Kita harus berani menentukan sikap. Oke, kita Indonesia akan hidup dari industri kreatif. Gimana nih, berani nggak gitu? Kita lepasin dulu, bukan berarti lepasin serta-merta, tapi konsentrasinya sedikit, angle-nya digeser sedikit gitu loh. Karena kalau kita terus konsentrasi pada hasil sumber daya alam, tambang, hasil nikel dan sebagainya, ya kita nggak akan pernah masuk ke dalam itu gitu. Kita nggak akan pernah masuk ke dalam bagaimana kita mengembangkan mengekspor kreativitas kita, atau bahkan gimana caranya membangun satu ekosistem
yang luas, termasuk ekosistem digital, gitu loh. Boleh mencapai nasional, Ya, harapannya untuk musik Indonesia. oke. Saya Marcel Sian ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Musik Nasional. Semoga musik Indonesia menjadi kaya, menjadi semakin kreatif dan semakin dihargai dimanapun mereka berada. Semangat. Nah, oke. Ya, Mas, tadi boleh ceritain bawain asam jam berapa? Jam berapa? Ah. Tadi duet sama Mas Yopi bawain lagu apa, berapa lagu, dan kenapa bawain lagu itu? Ya, lagu Takkan Terganti kan ciptaannya Mas Yofi, dan memang itu menjadi salah satu highlight lah pertemuan kita di acara ini gitu ya. Kita dipersatukan oleh lagu itu, dan sepertinya dia adalah bagian dari memang tim kreatif pengen kita membawakan lagu itu gitu. Dan karena sebenarnya banyak lagu-lagu Mas Yofi yang saya nyanyikan, ada Kini, ada Peri Cintaku, tapi Takkan Terganti itu sepertinya menjadi perwakilan dari kolaborasi kami berdua, dan itu somehow menjawab tema acara ini juga, bahwa ini harus menjadi momen yang tidak bisa digantikan oleh apapun gitu ya. Kita berada di sini saling mensyukuri potensi besar musik Indonesia, sekaligus juga ya bersenang-senang gitu. Terakhir Mas, satu pertanyaan lagi. Setelah ini akan ada mungkin single baru atau album baru atau project atau konser mungkin? Akan ada beberapa single ya, nanti nanti pastinya akan diupdate. Cuman beberapa memang masih rahasia ya, cuman dah Nyong, bye-bye. Dan pastinya nanti akan diupdate dari sosial media saya, lalu kemudian juga akan ada beberapa potongan-potongan video dan sebagainya yang akan di-share juga ke teman-teman nanti ya. Dalam waktu dekat sih akan ada single religi pertama saya. Itu. Ya. Oke. Terima kasih ya. Ya. Mas, makasih. Audio Jungle.